Sebuah dinasti dokter terkemuka di Dubai berada di ambang kehancuran. Sebuah keluarga yang telah menjaga napas kehidupan selama 3 generasi. Sang kakek adalah dokter penyakit dalam pertama di padang pasir. Sang ayah adalah seorang legenda yang telah menyelamatkan ribuan paru-paru selama 40 tahun. Semua orang di komunitas medis Dubai mengenalnya. Dokter Abdullah tidak pernah menyerah pada pasien, kalimat itu adalah namanya. Kini, kanker telah bersarang di paru-paru sang legenda, stadium 3. Tumor telah membungkus pembuluh darah dan menyebar ke kelenjar getah, bening. 6 spesialis terbaik di Dubai berkumpul. Kesimpulannya begitu kejam. Tidak bisa dioperasi. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Mereka mencari saran dari Amerika. Mereka menghubungi Jerman. Jawabannya sama. Negara-negara yang dianggap terbaik di dunia semua menggelengkan kepala. Ini adalah akhir. Keluarga dokter yang telah berkiprah selama 3 generasi justru tidak dapat menyelamatkan ayah mereka yang paling tercinta. Sang putri menangis setiap malam. Seorang spesialis pernapasan berpengalaman selama 16 tahun, telah melihat ribuan pasien kanker paru-paru. Tapi di hadapan ayahnya, ia bukan siapa-siapa, ia hanyalah seorang putri yang tak berdaya. Saat itulah, sebuah panggilan telepon berdering. Apa kau tahu negara itu? Tingkat kelangsungan hidup kanker paru-parunya 2 kali lipat dari Amerika. Sang putri mendengus. Amerika saja tidak bisa, negara mana yang bisa? Namun, saat melihat data itu, tangannya mulai gemetar. Angka kelangsungan hidup 5 tahun 75,8%. Kanker paru-paru stadium 3 63,5%. 97,9% operasinya adalah bedah minimal invasif. Rasanya seperti kebohongan, tapi angka tidak berbohong. Musik sang ayah duduk di kursi roda. Putrinya memapahnya naik ke pesawat. Tidak ada yang tahu bahwa 3 bulan kemudian, sang ayah akan berjalan keluar dengan kedua kakinya sendiri. Pasien yang telah membuat Amerika menyerah dan Jerman menggelengkan kepala. Bagaimana negara itu bisa menyelamatkannya? Mulai sekarang, catatan 3 bulan itu akan diungkap. Halo. Saya Laila Al-Mansouri. Saat melihat CT scan itu, tangan saya mulai gemetar. Selama 16 tahun saya telah melihat ribuan gambar paru-paru, tetapi hari itu berbeda. Karena pemilik paru-paru di layar itu adalah ayah saya. Gumpalan putih di lobus kanan atas paru-paru. Tepi yang tidak beraturan dan bentuknya yang menyebar ke sekeliling tampak seperti kaki kepiting, bentuk khas tumor ganas yang diketahui oleh setiap dokter. Kelenjar getah beningnya juga telah membesar. Saya menahan napas di depan layar. Sebelum saya bercerita tentang diri saya harus menceritakan tentang keluarga kami terlebih dahulu. Keluarga Al-Mansouri kami adalah keluarga dokter 3 generasi. Kakek saya adalah orang yang merawat pasien di tengah gurun pada tahun 1950 nautan hanya dengan sebuah stetoskop. Saat itu, Dubai tidak memiliki rumah sakit yang layak. Kakek saya berkeliling desa dengan unta untuk merawat orang sakit. Dokter penyakit dalam pertama di padang pasir, itulah kakek saya. Ayah saya, Abdullah Al-Mansouri, mengikuti jejaknya menjadi spesialis penyakit paru. Dengan pengalaman 40 tahun, beliau telah menyelamatkan ribuan pasien. Di kalangan medis Dubai, ada pepatah yang mengatakan, Dokter Abdullah tidak akan pernah melepaskan tangan pasiennya sampai napas terakhir mereka, dan memang benar. Bahkan pasien yang sudah dilepaskan oleh dokter lain, ayah saya akan terus berjuang sampai akhir. Saya tumbuh dengan melihat ayah yang seperti itu. Sejak kecil saya ingin menjadi dokter, dan seperti ayah, saya ingin berspesialisasi di bidang paru-paru. Sekarang, saya telah bekerja sebagai spesialis pernapasan selama 16 tahun. Saya terutama merawat pasien kanker paru-paru. Setiap kali saya mendengar orang berkata, keluarga Al-Mansouri adalah keluarga yang menjaga napas kehidupan selama 3 generasi, hati saya selalu merasa bangga. Tapi sekarang, di depan mata saya ada paru-paru ayah saya. Paru-paru yang digerogoti tumor. Mari kita kembali ke 2 bulan yang lalu, itu adalah acara kumpul keluarga. Makanan buatan ibu memenuhi meja, dan para cucu duduk di pangkuan kakek mereka sambil berceloteh. Malam yang damai. Saat itulah ayah saya batuk. Awalnya hanya sekali atau 2 kali. Tapi tidak berhenti. Uhuk, uhuk. Suaranya semakin dalam. Ibu memberikan air, tetapi tidak ada gunanya. Ayah menutupi mulutnya dengan sapu tangan. Saya melihat sapu tangan itu. Ada noda kemerahan samar di atasnya. Mata seorang dokter itu tajam, bahkan hal yang tidak ingin dilihat pun terlihat. Jantung saya terasa mencelos saat itu. Tapi hati saya sebagai seorang anak menekan intuisi dokter saya. Ayah saya tidak pernah merokok seumur hidupnya. Beliau adalah orang yang sangat menjaga kesehatan. Pasti hanya flu biasa, pikir saya. Orang tua memang lebih lama sembuhnya. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri. 2 minggu berlalu. Batuknya tidak berhenti. Napas ayah saya berubah. Beliau terengah-engah hanya dengan menaiki beberapa anak tangga. Beliau yang biasa berlari-lari dengan cucu-cucunya di taman, kini harus beristirahat di bangku. Suatu malam, ayah berkata pelan. Laila,
Sepertinya ayah harus diperiksa. Seorang dokter yang telah merawat pasien selama 40 tahun merasakan sinyal abnormal dari tubuhnya sendiri. Mendengar kata-kata itu, kaki saya terasa lemas. Ayah juga tahu, beliau merasakan ada sesuatu yang serius. Saya menjadwalkan pemeriksaan di rumah sakit terbaik di Dubai. CT scan, biopsi, tes darah. Butuh waktu seminggu untuk hasilnya keluar. Selama seminggu itu, saya menatap langit-langit kamar setiap malam, terjaga hingga fajar. Saya berdoa, tolong, semoga tidak ada apa-apa. Tolong, semoga ini jinak. Pada hari hasil keluar, saya pergi sendiri ke departemen radiologi. Dokter yang bertugas menyalakan layar. Dan saya melihat gumpalan putih itu. Dokter membuka mulutnya. Hasil biopsi menunjukkan karsinoma paru non-sel kecil. Stadium 3. Stadium 3. Dua kata itu membuat pikiran saya kosong. Selama 16 tahun terakhir, saya telah menyampaikan diagnosis ini kepada ratusan pasien. Dengan tenang, profesional, saya selalu mengatakan bahwa masih ada harapan. Tapi hari itu, saya tidak bisa berkata apa-apa. Bibir saya bergetar dan pandangan saya kabur. Saya berdiri di koridor rumah sakit untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Perawat yang lewat memandang saya dengan aneh, tapi saya tidak peduli. Hanya ada satu pikiran di kepala saya. Ayah saya, yang seumur hidup tidak pernah menyerah pada pasien, kini telah menjadi pasien. Di keluarga yang telah menjaga napas selama 3 generasi, napas ayah saya sendiri sedang meredup. Hari itu, untuk pertama kalinya, saya merasakan ketidakberdayaan sebagai seorang dokter. Tidak peduli seberapa banyak yang kau tahu, tidak peduli berapa lama pengalamanmu, di hadapan orang yang paling kau cintai, kau bukan siapa-siapa. Di dalam mobil menuju rumah, saya menangis. Saya tidak tahu bagaimana harus memberitahu ayah. Bagaimana saya bisa mengatakan kepada seseorang yang telah mengobati paru-paru seumur hidupnya bahwa ada kanker di paru-parunya. Malam itu, saya mondar-mandir di depan rumah selama 30 menit. Dari balik pintu depan, saya bisa mendengar tawa ibu. Suara celoteh cucu-cucu juga terdengar. Jika saya membuka pintu itu, kedamaian ini akan berakhir. Saya memegang gagang pintu, melepaskannya 3 kali. Akhirnya, saya menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Ayah sedang duduk di ruang tamu. Beliau sedang membaca koran dan menatap saya. Seorang dokter berpengalaman 40 tahun. Hanya dengan melihat ekspresi saya, beliau pasti sudah tahu segalanya. Hasilnya sudah keluar, ya. Ayah yang lebih dulu bicara. Saya mengangguk, kata-kata tidak mau keluar. Ayah melipat korannya dan berdiri. Ayo kita ke ruang kerja. Pintu ruang kerja tertutup. Ayah duduk di depan mejanya, dan saya berdiri di seberangnya. Persis seperti dokter dan pasien. Beliau yang selama 40 tahun merawat pasien di kursi itu, kini telah menjadi pasien, katakanlah. Dengan suara bergetar, saya membuka mulut. Karsinoma paru non-sel kecil. Stadium 3. Ada tumor di lobus kanan atas dan diduga ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Ayah memejamkan matanya. 5 detik, 10 detik. Lalu perlahan membuka matanya dan tersenyum. Tersenyum, saya membeku melihat ekspresinya. Ayah berkata, "Heh, seumur hidup mengobati paru-paru. Ternyata paru-paruku sendiri yang kena duluan. Tuhan punya selera humor juga, ya." Mendengar itu, saya hampir menangis. Ayah menatap foto keluarga di atas meja. Foto kakek, ayah, dan saya, 3 generasi berdiri berdampingan. Keluarga kita sudah 3 generasi merawat paru-paru, tapi ternyata paru-paruku sendiri tidak bisa diselamatkan. Ironis, bukan? Itu adalah sebuah kelakar pahit. Saya menggigit bibir. Ayah, jangan menyerah. Kita akan cari jalan. Ayah mengangguk. Tentu, kau putriku. Carilah sampai dapat. Keesokan harinya, saya mengumpulkan spesialis terbaik di Dubai. Sebuah pertemuan tim multidisiplin. Onkologi, bedah toraks, radiologi, onkologi radiasi. 6 spesialis berkumpul di ruang rapat. CT scan ayah terpampang di layar besar. Saya duduk di sudut ruangan, bukan sebagai dokter, tapi sebagai wali. Jantung saya berdebar kencang. Tolong, tolong ada jalan. Kepala bedah toraks membuka suara lebih dulu. Melihat lokasi tumornya. Tunggu sebentar, ini sepertinya bisa dioperasi. Telinga saya langsung waspada. Bisa. Jantung saya berdebar-debar. Seberkas harapan muncul. Kepala bedah memperbesar gambar di layar. Lihat di sini. Jaraknya sedikit dari pembuluh darah utama. Kalau kita dekati dari sudut ini. Saat itu, kepala radiologi mengangkat tangan. Tunggu sebentar. Tolong lihat slide berikutnya. Layar berganti. Itu adalah gambar kelenjar getah bening. Kepala radiologi menunjuk beberapa titik dengan pointer laser. Di sini, dan di sini. Penyebaran ke kelenjar getah bening sudah cukup luas. Mustahil untuk mengangkat semuanya dengan operasi. Ruangan menjadi hening. Harapan yang baru saja muncul lenyap seketika. Saya mengepalkan tangan.
Seorang senior dari onkologi medis berkata, bagaimana kalau kita coba kecilkan tumornya dengan kemoterapi praoperasi? Kepala bedah toraks menggeleng. Dengan lokasi dan ukuran ini, kemungkinan untuk mengecilkannya sampai ke tahap bisa dioperasi dengan kemo sangat kecil. Kita harus realistis. Diskusi berlanjut selama 2 jam. Bagaimana dengan metode ini? Bagaimana dengan pengobatan itu? Satu persatu kemungkinan disebutkan, lalu satu persatu dipatahkan. Harapan naik turun berulang kali. Saya merasa seperti naik roller coaster. Akhirnya, kesimpulan pun tiba. Kepala bedah toraks berkata dengan ekspresi berat, operasi saat ini tidak mungkin. Kombinasi kemoterapi dan radiasi adalah yang terbaik. Tapi jujur saja, tujuannya lebih ke memperlambat perkembangan penyakit daripada penyembuhan total. Memperlambat perkembangan, itu artinya hanya mengulur sedikit waktu. Saya menundukkan kepala, rapat selesai dan para spesialis keluar. Saya sendirian di ruang rapat yang kosong. Di layar, CT scan ayah masih terpampang. Saya menatap gumpalan putih itu. Saya merasa marah. Kenapa harus ayah saya? Malam itu, saya memberitahukan hasilnya kepada ayah. Ayah mendengarkan sampai akhir dan mengangguk. Baiklah, ayah mengerti. Terima kasih, Laila. Beliau begitu tenang. Tidak marah, tidak mengeluh kenapa harus saya. Itu justru membuat hati saya semakin sakit. Saya memberitahu ibu secara terpisah. Ibu duduk terdiam untuk waktu yang lama, lalu menangis dalam diam. Saya memeluk ibu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Selama itu, saya tidak bisa tidur. Saya mencari jurnal, data konferensi internasional, dan duduk di depan komputer sampai fajar. Pasti ada cara, jangan menyerah, saya terus memacu diri sendiri. Suatu hari, seorang rekan dari rumah sakit menelepon. Laila, apa kau tahu tentang Indonesia? Indonesia, tanya saya sambil memegang telepon. Rekan saya, Fatima, menjawab. Ya, Indonesia. Aku dengar tentang kasus ayahmu. Aku menemukan sesuatu, mau lihat. Sejujurnya, saya tidak berharap banyak. Fatima kadang-kadang membawa informasi yang aneh. Tapi saya berada dalam situasi di mana saya harus meraih apapun yang ada. Baiklah, tunjukkan. Keesokan harinya, Fatima datang membawa setumpuk jurnal. Ia meletakkannya di meja saya dan membuka halaman pertama. Lihat ini. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun setelah operasi kanker paru-paru di Indonesia. Angka-angka itu masuk ke mata saya. 75,8%. Saya mengucek mata. Saya melihatnya lagi. 75,8%. Benar. Fatima, ini bukan salah ketik. Fatima tersenyum kecil. Aku juga berpikir begitu. Tapi lihat, di sini ada lagi. Jari telunjuknya menunjuk ke baris berikutnya. Angka kelangsungan hidup kanker paru-paru stadium 3, 63,5%. Napas saya tercekat. Di Dubai, tingkat kelangsungan hidup kanker paru-paru stadium 3 tidak sampai 30%. Di Amerika pun sekitar 35%. Tapi di sini 63,5%, saya merebut jurnal itu. Saya harus membacanya sendiri untuk percaya. Saya memeriksa sumbernya. Rumah Sakit Internasional Harapan Bangsa, Jakarta. Sejak dibuka tahun 2003, telah melakukan 1.003 operasi kanker paru-paru dalam 21 tahun. Tingkat bedah minimal invasif 97,9%. 97,9%, saya berhenti di angka itu. Bedah minimal invasif artinya, operasi dilakukan tanpa membuka dada lebar-lebar, hanya melalui lubang kecil. Pemulihannya cepat dan pendarahannya sedikit. Bagi pasien lansia, ini bisa menentukan hidup dan mati. Tapi hampir semua operasi dilakukan dengan cara ini. Fatima membuka laptopnya. Lihat ini juga. Sebuah artikel muncul di layar. Isinya tentang seorang dokter Indonesia yang mengembangkan operasi kanker paru-paru robotik 1 lubang pertama di dunia. Standar di seluruh dunia adalah 4 lubang, tapi orang ini melakukannya dengan 2. Pada tahun 2025, ia telah mencapai 500 kasus, terbanyak di dunia. Saya menatap layar lekat-lekat. Tahukah Anda betapa hebatnya mengurangi 4 lubang menjadi 2? Tingkat kesulitan operasi meningkat berkali-kali lipat. Ini hanya mungkin jika keterampilan dokter benar-benar luar biasa. Fatima mengeluarkan jurnal lain. Pusat Medis Nusantara, angka kelangsungan hidup 5 tahun kanker paru-paru 61,5%. 2 kali lipat dari rata-rata Amerika. Saya menggeleng. Sulit dipercaya, bagaimana mungkin bisa 2 kali lipat? Saya melihat data lebih lanjut. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo berhasil meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dari 61% menjadi 72% dalam 15 tahun. Artinya, 7 dari 10 orang sembuh total. Saya bersandar di kursi. Kepala saya pening. Saya telah bekerja sebagai dokter pernapasan selama 16 tahun. Saya menghadiri konferensi internasional dan rutin membaca jurnal.
Tapi saya benar-benar tidak tahu sampai sejauh ini. Fatima bertanya, bagaimana? Patut dicari tahu, kan? Saya menjawab dengan pertanyaan. Apa mereka menerima pasien dari luar negeri? Tentu saja. Mereka punya pusat pasien internasional sendiri. Katanya banyak juga yang datang dari Timur Tengah. Saya menelusuri kembali jurnal-jurnal itu. Angka-angka itu berputar di kepala saya. 75,8%, 63,5%, 97,9%, 72%. Semuanya adalah angka yang menjungkir balikkan akal sehat saya. Malam itu saya mencari data sampai jam 3 pagi. Pengobatan kanker paru-paru Indonesia, bedah robotik Indonesia, bedah toraks Indonesia. Semakin saya mencari, semakin banyak hal menakjubkan yang muncul. Tingkat kelangsungan hidup kanker di antara yang tertinggi di OECD. Kanker lambung, usus besar, tiroid kelas dunia. Biaya medis kurang dari separuh biaya di Amerika. Sambil menatap monitor, saya berpikir. Jika ini benar, jika di Indonesia bisa, jika aku melewatkan kesempatan ini, aku akan menyesal seumur hidup. Keesokan paginya, saya pergi ke ruang kerja ayah. Ayah sedang menatap keluar jendela. Ayah, boleh saya bertanya sesuatu? Ayah berbalik. Apakah ayah mau mencoba pergi ke Indonesia? Ayah menatapku. Hening selama sekitar 3 detik. Kalau kau yang menemukannya, ayah akan percaya. Di tempat itu juga, saya langsung menghubungi rumah sakit di Indonesia. Ketika kami mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ayah duduk di kursi roda, sementara ibu dan saya berdiri di sampingnya. Itu adalah penerbangan yang panjang. Wajah ayah tampak tidak sehat. Batuknya juga semakin sering. Saat kami keluar dari bandara, seorang koordinator dari Rumah Sakit Indonesia sudah menunggu. Ia menyapa kami dalam bahasa Arab. Keluarga Al-Mansori, selamat datang. Saya sedikit terkejut. Fasih sekali bahasa Arabnya. Kami naik mobil menuju Jakarta. Cahaya lampu kota tumpah ruah di luar jendela. Dubai juga gemerlap, tapi Jakarta terasa berbeda. Ada semacam kemegahan yang tertata, jalannya bersih, dan mobil-mobil bergerak dengan teratur. Setelah menginap semalam di hotel, keesokan paginya kami menuju rumah sakit. Saat gedung itu terlihat, saya tidak bisa menutup mulut. Skalanya luar biasa besar. Saya pikir saya sudah melihat banyak rumah sakit besar di Dubai, tapi ini level yang berbeda. Begitu masuk ke lobi, staf dari Pusat Pasien Internasional langsung menyambut kami. Tanpa waktu tunggu, pendaftaran langsung selesai. Saya melirik jam. Belum sampai 15 menit kami tiba, pendaftaran sudah beres. Kami pindah ke ruang pemeriksaan pertama. CT scan. Di Dubai, butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasil CT scan. Saya penasaran bagaimana di sini. Setelah pemeriksaan selesai, kami duduk di ruang tunggu. Sekitar 30 menit kemudian, seorang perawat mendekat. Hasilnya sudah keluar. Silakan pindah ke ruang pemeriksaan berikutnya. Saya tidak percaya dengan telinga saya. Pembacaan CT scan selesai dalam 30 menit. Di Dubai, ini butuh 2 hari. Saya mengirim pesan ke Fatima. Hei, hasil CT di sini keluar dalam 30 menit. Fatima membalas, jangan bohong, itu bukan kebohongan. Selanjutnya, tes darah, tes fungsi paru, PET-CT. Semuanya selesai dalam 1 hari. 1 hari. Di Dubai, untuk melakukan semua tes ini, butuh waktu setidaknya 2 minggu. Saya merasa pusing. Bagaimana ini mungkin? Setelah semua pemeriksaan selesai, kami bertemu dengan profesor yang menangani. Saat membuka pintu ruang prakteknya, saya merasa tegang. Apakah orang ini bisa menyelamatkan ayah saya, atau akan mengatakan hal yang sama seperti di Dubai? Profesor berdiri dan menyapa kami. Selamat datang. Perjalanan Anda pasti melelahkan. Seorang penerjemah di sebelahnya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Profesor menampilkan gambar CT scan ayah di layar. Sambil melihat gambar, beliau mulai menjelaskan. Lokasi tumor, ukuran, kondisi kelenjar getah bening. Penjelasannya tenang dan akurat. Sebagai seorang dokter, saya mendengarkan dengan saksama. Analisisnya sama dengan para spesialis di Dubai. Sampai di sini. Tapi kata-kata berikutnya berbeda. Operasi bisa dilakukan. Saya merasa jantung saya berhenti berdetak. Apa? Profesor mengulanginya. Memang tidak mudah. Tapi bukan tidak mungkin. Di Dubai, 6 spesialis telah menyatakan tidak bisa dioperasi. Kami bahkan meminta konsultasi jarak jauh dari rumah sakit di Amerika, dan jawabannya sama. Tapi orang ini bilang bisa? Saya bertanya, bagaimana caranya? Tumornya dekat dengan pembuluh darah utama dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Profesor mengangguk. Benar, karena itu kita akan menggunakan pendekatan bedah robotik. Dengan presisi, kita hanya akan mengangkat tumornya dan meminimalkan kerusakan jaringan di sekitarnya. Kita akan kecilkan ukuran tumor dengan kemoterapi praoperasi, lalu mengangkatnya dengan robot. Saya mendengarkan dengan bingung. Bedah robotik, kata itu terngiang-ngiang di kepala saya. Profesor mengganti layar.
Jadwal pertemuan tim multidisiplin muncul. Besok pagi, para profesor dari onkologi medis, bedah toraks, radiologi, dan onkologi radiasi akan berkumpul untuk membahas rencana pengobatan. Pasien dan wali juga boleh hadir. Saya mengangguk. Kepala saya mengerti, tapi hati saya tidak bisa mengikuti. Semuanya terlalu cepat. Pemeriksaan selesai dalam 1 hari dan rapat tim multidisiplin langsung keesokan harinya. Saat keluar dari ruang praktek, ayah memegang tangan saya. Laila, kau lihat mata orang itu? Iya, ada kepercayaan diri di sana. Bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri yang nyata. Saya juga merasakannya. Ada keyakinan di mata profesor itu. Bukan optimisme tanpa dasar, tapi ketenangan seseorang yang telah melakukannya ribuan kali. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya tegang memikirkan apa yang akan dibahas di rapat tim multidisiplin besok. Tapi ini berbeda dari keputusasaan yang saya rasakan di Dubai. Dari suatu tempat di dalam dada saya, sesuatu yang samar mulai muncul. Itu adalah harapan. Perasaan yang sudah lama tidak saya rasakan. Keesokan paginya, pukul 9, saya berdiri di depan ruang rapat tim multidisiplin. Dari balik pintu, terdengar suara beberapa orang. Saya mendorong kursi roda ayah dan masuk. Di dalam ruangan, 6 dokter duduk. Bedah toraks, onkologi, radiologi, onkologi, radiasi. Para ahli di bidangnya masing-masing. Di layar besar, terpampang gambar CT scan ayah, dan di dinding, berbagai angka hasil pemeriksaan tersusun rapi. Saya berpikir dalam hati, di Dubai juga ada rapat seperti ini. Hasilnya adalah keputusasaan. Bagaimana jika di sini juga sama? Rapat dimulai. Profesor radiologi membuka suara lebih dulu. Ukuran tumor 4,2 cm. Terletak di lobus kanan atas paru-paru, jarak dari pembuluh darah utama 7 mm. Terkonfirmasi penyebaran ketiga kelenjar getah bening. Angka-angka itu menusuk telinga saya, mirip dengan yang saya dengar di Dubai. Tangan saya berkeringat. Profesor onkologi medis berkata, saya mengusulkan kemoterapi neoadjuvan terlebih dahulu. Kita lakukan 3 siklus, evaluasi responsnya, lalu putuskan apakah akan dioperasi atau tidak. Profesor bedah toraks mengangguk. Saya setuju. Namun, karena lokasi tumor dekat dengan pembuluh darah, tingkat kesulitan operasi akan tetap tinggi bahkan setelah kemo. Saya mendengarkan dengan tegang. Sampai di sini, alurnya mirip dengan di Dubai. Saat itu, di Dubai, kesimpulannya adalah jadi, operasi sulit dilakukan. Profesor bedah toraks melanjutkan. Tapi, jika kita menggunakan pendekatan bedah robotik, itu mungkin. Jarak 7 mm itu cukup. Lengan robot lebih presisi daripada tangan manusia. Tidak ada getaran. Telinga saya langsung waspada. Lengan robot tidak bergetar. Tentu saja, tapi maknanya terasa sangat besar bagi saya. Tangan manusia, seahli apapun, pasti bergetar halus. Terutama di dekat pembuluh darah, getaran itu bisa fatal. Tapi robot tidak seperti itu. Profesor onkologi radiasi bertanya, bagaimana dengan kombinasi terapi radiasi pasca operasi? Profesor bedah toraks menjawab, itu akan kita putuskan setelah melihat hasil operasi. Tergantung seberapa bersih kita bisa membersihkan kelenjar getah bening. Rapat berlangsung selama 1,5 jam. Saya menyaksikan sesuatu yang luar biasa. 6 dokter saling bertukar pendapat dan merancang rencana pengobatan khusus untuk ayah saya. Bukan seperti produk siap pakai, tapi seperti setelan yang dibuat khusus. Strategi yang hanya untuk pasien ini, mempertimbangkan ukuran tumor, lokasi, stamina, dan usianya. Di akhir rapat, Profesor bedah toraks menatap saya dan bertanya, saya dengar wali pasien juga seorang dokter, apakah ada pertanyaan? Saya ragu sejenak, lalu membuka mulut. Di Dubai, 6 spesialis menyatakan tidak bisa dioperasi. Bolehkah saya bertanya mengapa di sini dianggap bisa? Profesor tersenyum. Pertanyaan yang bagus. Sejujurnya, ini bukan kasus yang mudah. Tapi kami sudah banyak menangani kasus seperti ini. Layar berganti. Angka-angka muncul. Jumlah operasi kanker paru-paru tahunan. Lebih dari 1.900 kasus. Tingkat bedah robotik, lebih dari 40%. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun setelah operasi kanker paru-paru stadium 3, 63,5%. Pengalaman kami berbeda, kata profesor. Sering menangani berarti kami juga sering menghadapi situasi sulit. Kasus ayah Anda bukan yang pertama bagi kami. Mendengar itu, hati saya terasa hangat. Bukan yang pertama, orang-orang ini berdiri di atas ribuan pengalaman. Rapat selesai dan jadwal pengobatan pun ditetapkan. Mulai kemoterapi minggu depan. 3 siklus lalu evaluasi respons. Jika tumor cukup mengecil, dilanjutkan dengan bedah robotik. Saat keluar dari ruang rapat, ayah berkata, Laila, kau lihat cara mereka berdiskusi? Iya, ayah. Mereka tidak ragu untuk menyuarakan pendapat yang berbeda. Mereka adalah tim yang benar-benar memikirkan apa yang terbaik untuk pasien.
Saya juga merasakannya, itu bukan rapat formalitas. Itu adalah proses di mana mereka benar-benar beradu argumen, berdiskusi, dan mencapai kesimpulan. Seminggu kemudian, kemoterapi dimulai. Pada hari siklus pertama diberikan, saya memegang tangan ayah. Obat perlahan-lahan disuntikkan. Ayah memejamkan matanya. Pertarungan telah dimulai. Kemoterapi adalah perang. Setelah siklus pertama selesai, ayah pingsan. Beliau muntah di kamar mandi dan langsung terduduk. Saya berlari dan memapah ayah. Tubuh ayah gemetar. Wajahnya pucat dan bibirnya kering kerontang. Tidak apa-apa, Laila. Memang begini, ayah tersenyum dengan susah payah. Sebagai orang yang telah merawat pasien kanker selama 40 tahun, beliau pasti tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Tapi mengetahui dan mengalami adalah dua hal yang berbeda. Saya menahan air mata saat membaringkan ayah di tempat tidur. Selama 2 hari, ayah hampir tidak bisa makan. Bahkan untuk menelan air pun sulit, ibu tidak pernah beranjak dari sisi ayah. Saya bolak-balik antara rumah sakit dan hotel, berkomunikasi dengan tim medis. Apakah ini normal? Apakah ini wajar? Suara saya pasti terdengar cemas. Perawat yang bertugas menenangkan saya. Obat kemoterapinya kuat, jadi efek sampingnya juga kuat. Tapi ini pertanda bahwa obatnya bekerja. Obatnya bekerja. Saya berpegang pada kata-kata itu untuk bertahan. Pada hari ketiga, ayah makan bubur. Sedikit demi sedikit, tapi beliau bisa menelannya. Pada hari kelima, beliau bisa duduk di tempat tidur. Seminggu kemudian, beliau berjalan di koridor. Sambil berpegangan pada lengan ibu, perlahan, sangat perlahan. Siklus kedua lebih baik dari yang pertama. Mungkin tubuhnya sudah beradaptasi, muntahnya berkurang. Tapi rambutnya mulai rontok. Setiap kali melihat rambut putih ayah di atas bantal, hati saya terasa sakit. Ayah berkata sambil bercermin. Anggap saja rambut rontok ini pertanda kankernya lari. Kalau dipikir-pikir begitu, malah jadi senang. Saya tertawa. Sambil menangis, saya tertawa. Ayah adalah orang seperti ini. Dalam situasi apapun, beliau tidak pernah kehilangan selera humornya. Beliau yang seumur hidup memberikan harapan kepada pasien, kini menciptakan harapan untuk dirinya sendiri. Siklus ketiga selesai. Dilakukan CT scan untuk evaluasi respons. Pada hari hasilnya keluar, jantung saya terasa mau meledak. Tangan saya gemetar di depan ruang praktek profesor. Ayah duduk di kursi roda dengan ekspresi tenang, tapi saya tahu. Ayah juga tegang. Pintu terbuka. Kami masuk. Profesor menyalakan layar. 2 gambar CT scan muncul berdampingan. Kiri adalah gambar 3 bulan lalu, kanan adalah gambar hari ini. Saya melihat yang kiri. Gumpalan putih berukuran 4/2 cm. Tumor yang sama yang saya lihat di Dubai dan saat pertama kali datang ke Indonesia. Saya melihat yang kanan. Gumpalan itu telah mengecil. Terlihat jelas lebih kecil dengan mata telanjang. Profesor membuka mulut, ukuran tumor 2,1 cm. Berkurang separuh. Saya tidak percaya dengan telinga saya. Separuh, ya, respons kemoterapinya sangat baik. Lihat juga kelenjar getah beningnya. Layar berganti. Gambar kelenjar getah bening muncul. Penyebaran yang tadinya di 3 tempat, kini berkurang menjadi 2, dan ukurannya pun lebih kecil. Operasi bisa dilakukan. Kita bisa lanjutkan sesuai rencana. Saya tidak bisa bangkit dari kursi. Kaki saya lemas. Perasaan yang entah sukacita atau lega, datang bersamaan. Ayah memegang tangan saya. Laila, jangan menangis. Baru saat itulah saya sadar bahwa saya sedang menangis. Air mata mengalir di pipi saya. Saya menyekanya dengan punggung tangan. Perawat yang bertugas memberikan tisu. Ayah bertanya kepada profesor, kapan operasinya? Kita jadwalkan seminggu lagi. Memberi waktu untuk pemulihan stamina. Ayah mengangguk. Baik. Terima kasih. Kami berjalan keluar dari ruang praktek. Dari jendela, terlihat langit Jakarta. Hari itu mendung, tapi di mata saya tampak cerah. Saya menelepon ibu. Bu, tumornya mengecil. Bisa dioperasi. Dari seberang telepon, terdengar suara tangis ibu. Beliau menangis tanpa kata. Saya memegang telepon dan ikut menangis. Seminggu kemudian, hari operasi tiba. Ayah mengenakan baju operasi dan berbaring di brankar. Saya memegang tangannya. Ayah berkata, jangan khawatir. Orang-orang ini bisa dipercaya. Pintu ruang operasi terbuka. Ayah masuk. Pintu tertutup. Saya berdiri di sana dan berdoa. Setelah pintu ruang operasi tertutup, saya duduk di ruang tunggu. Ibu ada di samping saya. Kami berdua tidak bicara. Hanya menatap jam. 1 menit terasa seperti 10 menit. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Memasuki jam ketiga, seorang perawat mendekat. Operasi berjalan dengan baik. Mohon tunggu sebentar lagi. Saya mengangguk. Tenggorokan saya kering. Saya ingin minum air, tapi tangan saya gemetar sehingga tidak bisa memegang cangkir dengan benar. Saat jam keempat, pintu ruang operasi terbuka. Profesor keluar.
Saya langsung berdiri. Saya menatap tajam, mencoba membaca ekspresi profesor. Profesor menurunkan maskernya dan berkata, operasi berjalan dengan baik. Tumor berhasil diangkat seluruhnya dan kelenjar getah bening juga sudah dibersihkan. Kaki saya lemas. Saya terduduk di kursi. Ibu menggenggam tangan saya erat-erat. Tangannya gemetar. Profesor melanjutkan penjelasannya. Dilakukan dengan robot, dan sayatannya ada 2, masing-masing 2 cm. Pendarahannya juga sedikit, stamina pasien sangat baik, jadi pemulihannya juga akan cepat. Saya menundukkan kepala. Air mata mengalir. Saya mencoba menahannya, tapi tidak bisa. Ibu menepuk-nepuk punggung saya. 2 jam kemudian, ayah dipindahkan dari ruang pemulihan ke kamar perawatan. Saat beliau membuka mata, saya ada di samping tempat tidurnya. Ayah menatap saya dan tersenyum tipis. Aku selamat ya, ayah. Operasinya berhasil. Ayah menatap langit-langit. Beliau terdiam cukup lama, lalu membuka mulut. Laila, sebelum masuk operasi tadi, ayah lihat apa? Mata orang-orang itu. Saat masuk ruang operasi, ayah lihat mata tim medis. Semuanya serius, bukan tegang, tapi mata yang fokus. Selama 40 tahun jadi dokter, ayah jarang melihat mata seperti itu. Sambil mendengarkan ayah, saya berpikir, benar. Saya juga merasakannya. Orang-orang ini berbeda. Keesokan harinya, pemulihan dimulai. Ayah bisa duduk di tempat tidur sehari setelah operasi. Hari kedua, beliau berjalan di dalam kamar. Hari ketiga, beliau berjalan-jalan di koridor. Di Dubai, setelah operasi paru, pasien harus berbaring setidaknya seminggu. Karena dadanya dibuka lebar, pemulihannya lama. Tapi ayah sudah berjalan dalam 3 hari. Karena sayatannya kecil, rasa sakitnya juga sedikit dan gerakannya lebih cepat. Perawat yang bertugas memeriksa luka setiap hari. Memeriksa infeksi, kondisi selang drainase, melakukan tes fungsi paru. Sangat teliti. Suatu kali saya bertanya, berapa kali sehari Anda memeriksa? Perawat menjawab, setiap 2 jam. Setiap 2 jam. Saya terkejut. Di Dubai, paling 2 atau 3 kali sehari. Di sini, mereka memeriksa pasien setiap 2 jam. Pada hari kelima setelah operasi, profesor datang visit. Setelah memeriksa angka fungsi paru ayah, beliau mengangguk. Kecepatan pemulihannya sangat baik. Kalau begini, minggu depan sudah bisa pulang. Mendengar itu, saya terkejut lagi. Pulang 10 hari setelah operasi? Di Dubai, pasien harus dirawat sebulan. Di sini, 10 hari. Setelah profesor pergi, tinggal kami berdua. Ayah menatap keluar jendela dan berkata, Laila, ayah sudah 40 tahun jadi dokter. Iya, ayah, aku tahu. Tapi datang ke sini, ayah banyak belajar. Ilmu medisnya hebat, tapi bukan hanya itu. Orang-orang itu tidak menyerah pada pasien. Mereka berusaha mencari cara sampai akhir. Saya mengangguk. Saya juga merasakannya. Ketika divonis tidak bisa dioperasi di Dubai, saya hampir menyerah. Tapi orang-orang ini menemukan cara. Mereka tidak membatasi diri dengan kata tidak bisa. Ayah melanjutkan, teknologi bisa dipelajari. Peralatan bisa dibeli dengan uang. Tapi hati yang tidak menyerah pada pasien, ini tidak bisa dibeli dengan uang. Juga tidak bisa diajarkan. Itu sudah tertanam di jiwa mereka. Kata-kata itu sangat meresap di hati saya. Saya juga seorang dokter. Saya telah merawat pasien selama 16 tahun. Tapi di sini, saya bukan dokter, melainkan wali. Saya melihat tim medis dari sudut pandang keluarga pasien. Karena itu saya jadi lebih yakin. Orang-orang ini, nyata. Angka kelangsungan hidup 75,8%, bedah minimal invasif 97,9%. Angka tidak berbohong. Tapi di balik angka, ada manusia, orang-orang yang mengoperasi semalaman, memeriksa pasien setiap 2 jam, tidak menyerah dan terus mencari cara. Merekalah yang menciptakan angka-angka itu. Pagi hari kepulangan tiba, ayah berdiri di dekat jendela kamar. Menatap langit Jakarta. Beliau yang 3 bulan lalu masuk dengan kursi roda, kini berdiri dengan kedua kakinya. Batuknya sudah berhenti dan napasnya sudah lega. Saya menatap punggungnya untuk waktu yang lama. Ayah berbalik. Kalau begitu, ayo kita pamit sebelum pergi. Kami menemui tim medis, profesor, para perawat, sampai koordinator. Orang-orang yang telah merawat ayah selama 3 bulan. Profesor memegang tangan ayah. Saya senang Anda bisa kembali dengan sehat. Jangan lupa kontrol rutin, ya. Ayah menundukkan kepala. Seorang dokter tua berusia pertengahan 70-an menundukkan kepala. Terima kasih, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Profesor tersenyum. Pasien berjuang dengan baik, karena itu kami juga bisa melakukannya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya seorang dokter, karena itu saya lebih tahu betapa hebatnya pekerjaan yang telah Bapak dan Ibu lakukan. Saya sungguh-sungguh berterima kasih. Saya juga menyalami para perawat satu persatu.
Mereka yang memeriksa setiap 2 jam, yang masuk ke kamar ayah di tengah malam untuk mengecek kondisinya. Sambil menjabat tangan mereka, saya menyampaikan rasa terima kasih. Saat meninggalkan rumah sakit, ibu menoleh ke belakang. Apa nama rumah sakit ini? Saya menjawab, ibu mengangguk, harus kuingat seumur hidup. Di dalam mobil menuju bandara, ayah berkata, Laila, sesampainya di Dubai nanti, ada yang harus ayah lakukan. Apa itu? Ayah harus bercerita tentang Indonesia. Kepada pasien-pasien ayah, kepada murid-murid ayah. Ayah harus memberitahu mereka, negara seperti apa ini. Saya mengangguk. Saya juga berpikir hal yang sama. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat berjalan menuju gerbang keberangkatan, ayah berhenti. Beliau melihat sekeliling. Ingat saat kita pertama kali mendarat di sini? Iya. Ayah di kursi roda waktu itu. Saat itu, ayah sudah setengah menyerah. Karena di Dubai dibilang tidak bisa, ayah pikir di sini juga tidak akan bisa. Saya tidak berkata apa-apa. Ayah melanjutkan, tapi orang-orang di negara ini tidak menyerah. Sebelum mengatakan tidak bisa, mereka mencari cara bagaimana agar bisa. Itulah yang berbeda. Kami naik ke pesawat. 9 jam menuju Dubai. Ayah duduk di dekat jendela. Tidak lama setelah lepas landas, beliau tertidur. Wajahnya tampak damai. 3 bulan lalu, dalam penerbangan ke sini, beliau tidak bisa tidur sedikit pun karena batuk, tapi sekarang beliau tidur nyenyak. Saya menatap wajah ayah. Keriputnya semakin dalam. Rambutnya juga banyak rontok. Jejak kemoterapi. Tapi beliau hidup. Beliau bernapas. Di luar jendela, awan terlihat. Saya tenggelam dalam pikiran. Saya telah hidup sebagai dokter selama 16 tahun. Merawat ribuan pasien. Ada yang berhasil diselamatkan, ada yang harus dilepaskan. Saya pikir itulah kehidupan seorang dokter. Berusaha semaksimal mungkin, tapi jika tidak berhasil, harus diterima. Tapi di Indonesia, saya belajar bahwa saat kau berpikir tidak bisa, itu bukanlah akhir. Selalu ada cara. Selama kau tidak menyerah, kami mendarat di Bandara Dubai. Keluarga sudah menunggu. Cucu-cucu berlari menghampiri. Kakek, kakek, panggil mereka. Ayah berlutut dan memeluk cucu-cucunya. Ibu menyeka air mata di sampingnya. Saya menatap pemandangan itu, inilah yang telah dijaga oleh Indonesia. Momen ini, tawa ini, keluarga ini, kalau diungkapkan dengan angka, itu adalah kelangsungan hidup 76,8%. Tapi bagi keluarga kami, itu 100%. Karena ayah kami kembali hidup. Malam setelah kembali ke rumah, saya duduk di ruang kerja. Saya menyalakan komputer dan mulai menulis catatan. Saya menulis tentang apa yang saya alami di Indonesia, karena ini mungkin bisa membantu seseorang. Seseorang yang putus asa seperti saya, seseorang yang mencari cara seperti saya ingin menjadi dokter yang tidak pernah menyerah pada pasien, seumur hidup saya. Seperti ayah saya. Tapi kali ini, saat ayah menjadi pasien, saya hampir menyerah. Indonesia membangkitkan saya kembali. Teknologinya luar biasa. Sistemnya juga mengagumkan, tapi ada hal lain yang paling menyentuh saya, hati yang tidak pernah menyerah pada pasien. Itulah kekuatan sejati medis Indonesia. Sekarang saya yakin, Indonesia adalah negara yang tidak menyerah pada kehidupan. Sebuah keluarga dokter yang telah merawat paru-paru selama 3 generasi. Kepala keluarga itu divonis kanker paru-paru stadium 3. 6 spesialis terbaik di Dubai menggelengkan kepala. Tidak bisa dioperasi. Yang tersisa hanyalah mengulur sedikit waktu, kata mereka. Putrinya, Laila, tidak bisa menyerah. Ia mencari data dari seluruh dunia dan menemukan Indonesia. Angka kelangsungan hidup 5 tahun setelah operasi kanker paru-paru di Indonesia, 75,8%. Angka kelangsungan hidup kanker paru-paru stadium 3, 63,5%. Tingkat bedah minimal invasif, 97,9%. Angka-angka yang sulit dipercaya. 2 kali lipat dari rata-rata Amerika. Angka yang tak terbayangkan di Dubai. Laila membawa ayahnya terbang ke Indonesia. Dalam 1 hari, semua pemeriksaan selesai. Hasil CT scan keluar dalam 30 menit. Keesokan harinya, rapat tim multidisiplin langsung diadakan. 6 spesialis merancang rencana pengobatan khusus hanya untuk ayahnya. Setelah 3 bulan kemoterapi, tumornya menyusut separuh. Lalu, bedah robotik. 2 sayatan 2 cm. Dalam 4 jam, tumor diangkat seluruhnya. 10 hari kemudian, beliau pulang. Ayah kembali ke Dubai dengan berjalan kaki. Cucu-cucunya berlari dan memeluknya. Beliau yang 3 bulan lalu berangkat ke Indonesia dengan kursi roda, kini tersenyum dalam pelukan keluarga. Laila, seorang spesialis pernapasan berpengalaman 16 tahun, berkata, teknologinya mengagumkan, sistemnya juga luar biasa. Tapi yang paling menyentuh saya adalah hal lain. Hati yang tidak pernah menyerah pada pasien. Itulah kekuatan sejati medis Indonesia. Terima kasih telah menonton video hari ini sampai selesai.
Setiap penayangan dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami. Semoga Anda selalu sehat. Dan semoga Anda melewati hari yang hangat bersama orang-orang yang Anda cintai. Sampai jumpa di cerita yang lebih baik berikutnya. Terima kasih.